Ya, oke. Mohon maaf sebenarnya tadi ada out sendiri ya Zoom-nya, jadi saya login kembali. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba memaparkan bagaimana teman-teman nanti bisa mencari ide bisnis melalui analisa kompetitor dengan menggunakan media yang tepat. Perkenalkan dulu, nama saya Desti Dwianasari. Kalau tadi dari Bu Anik atau mungkin sebelumnya teman-teman sudah melihat portofolio saya. Di sini saya tidak saya preview ya supaya tidak error lagi. Tadi error ternyata saat saya preview. Ya, nama saya Desti Dwianasari. Panggil saja Desti. Saya founder dari duaide.com. Kemudian teman-teman bisa melihat informasi mengenai jejak digital saya, bisa dari informasi di internet, Google pencarian, atau di sosial media. Jadi silahkan saja teman-teman bisa kepoin. Nah, hal ini adalah merupakan introduction teman-teman. Jadi nanti hasil akhir dari kelas ini, teman-teman itu bisnisnya ya bisa meluas melalui digital, ya, yaitu dengan meninggalkan informasi konten-konten sebagai jejak digital dari bisnis atau usahanya teman-teman. Mungkin teman-teman yang saat ini sudah melakukan itu baik sekali, ya, karena teman-teman sudah mulai mau mencoba dan belajar dari situ. Nah, mungkin dari sini nanti teman-teman bisa sharing juga dengan saya yang sudah punya pengalaman mungkin menjadi dropshipper atau reseller, ya bisa, boleh, tidak masalah, ya, atau bisa memunculkan ide bisnis sendiri, sesuatu yang unik, malah lebih baik lagi. Oke. Nah, kita akan bahas ada poin-poin penting yang bisa teman-teman garis bawahi, yaitu mencari ide bisnis, berorientasi pasar, kemudian analisis kompetitor, dan tips ya, kemudian kesimpulan. Nah, mungkin sambil teman-teman bisa sediakan oret-oret atau mungkin menggunakan note di handphonenya atau di gadgetnya, silahkan saja teman-teman siapkan ide yang kira-kira teman ini mau bikin ide bisnis apa. Ini masih ide ya teman-teman, tapi kalau semuanya teman-teman sudah melakukan hal yang asli, yang nyata, gitu ya, yang sudah saya lakukan nih bisnisnya, itu boleh diletakkan di nomor 1, gitu ya. Jadi silahkan nanti teman-teman sambil oret-oret, sambil mendengarkan informasi dari saya, teman-teman bisa menyebutkan ide bisnis yang kira-kira teman-teman dan rekan partnernya nanti, gitu ya, untuk bisa mewujudkan ide bisnis tersebut. Jadi tidak hanya ide, tapi bisa diwujudkan. Baik, saya lanjutkan. Nah, teman-teman di sini pasti ada yang memiliki kecenderungan di otak kanan dan otak kiri. Ya, jadi ini supaya apa teman-teman? Kenapa saya memunculkan ini di awal pertama ya? Karena gini teman-teman, konsep belajar kita itu tergantung dari otak kanan atau otak kiri kita. Contohnya teman-teman ternyata itu sukanya detail, analisa dan lain sebagainya. Berarti teman-teman lebih cenderung di otak kiri. Nah, ketika teman-teman lebih dominan di otak kiri, tapi teman-teman memaksakan untuk mencari ide bisnis dengan hubungannya dengan seni, itu akan menyiksa diri. Itu istilahnya seperti itu. Ya, tapi teman-teman cenderung di otak kanan, gitu ya. Kemudian suruh ngurus matematika, akuntansi, itu akan pusing sekali. Jadi teman-teman pastikan dulu, nanti teman-teman bisa cek di link ini. Teman-teman nanti setelah selesai kelas, bisa teman-teman coba, saya cenderung di otak kanan atau cenderung di otak kiri. Ya, jadi itu sebagai membantu menentukan ide bisnisnya teman-teman dan bagaimana teman-teman nanti cara belajarnya. Jadi teman-teman kalau semua teman-teman cenderung di otak kanan, belajar dengan menggunakan buku akan ngantuk cepat, cepat ngantuk nanti. Ya. Kenapa kok bisa? Karena otak kanan cenderung lebih suka belajar melalui video atau gambar atau suara seperti itu. Ya, sedangkan bagi yang suka detail analisa ya dan sebagainya, dia cenderung di otak kiri dan dia bisa
membaca pun tidak masalah seperti itu. Ya, nanti bisa dicoba setelah kelas selesai. Baik, selanjutnya ada beberapa. Ini saya rangkum dari beberapa informasi ide bisnis di tahun 2022. Sebenarnya di tahun sebelum-sebelumnya juga sudah ada, teman-teman. Tapi ini bisa menjadi tolak ukur sejak pandemi, ya. Jadi ide bisnis sejak pandemi sampai entah itu nanti tahun berapa kita siap untuk semua segala jenis bisnis yang unik, gitu ya. Nah, ini adalah teman-teman bisa memperkirakan ide bisnis. Kalau teman-teman itu memunculkan sebuah ide yang tidak ada di sini, tidak masalah. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di sini bahwa dari contoh-contoh bisnis ini, kalau yang bingung nih menentukan ide bisnisnya apa, boleh ya melihat di sini dan oh iya ya, kayaknya yang ini cocok nih buat aku, atau yang ini cocok nih bisa dicoba nih. Boleh ya, ngambil dari informasi ini juga boleh. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu contoh saya bahas di thrift shop. Ya, jadi pakaian-pakaian sisa import atau ekspor yang tidak jadi diekspor ya. Jadi karena mungkin dia kurang bagus di jahitannya dan lain sebagainya ya, tapi dia merupakan brand-brand ternama. Ini sedang booming ya. Jadi kalau teman-teman bisa melihat dari, mungkin akan berbeda ya, karena teman-teman berada di kota Surabaya dan saya di Semarang gitu ya, akan berbeda tren. Ya, mungkin lebih duluan Surabaya atau bisa jadi mungkin lebih dulu Semarang atau mungkin kota-kota lainnya seperti itu. Nah, masing-masing tren dari ide bisnis ini juga tergantung tadi lokasi gitu ya, berarti. Nah, seperti itu. Atau di tempat teman-teman tidak terlalu booming tahu bulat, tapi di Kota Bandung booming yang namanya tahu bulat. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman juga harus bisa melihat situasi kondisional ya, dari kotanya, dari target market pangsa pasarnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau kita melihat karakteristik bisnis, ya, jadi teman-teman itu bisnis itu sebenarnya siapa sih yang melakukan, gitu ya? Jadi dari pribadi, lembaga, institusi, organisasi, ya, sosial dan ekonomi. Kemudian kita lihat lagi bisnis ini itu seperti apa? Barang saja atau jasa saja atau dua-duanya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya karakter bisnis itu semua. Jadi dalam kehidupan kita kan kita juga menyebut barang gitu ya. Kemudian kita juga butuh jasa. Nah, hal-hal ini termasuk bisnis ketika kita menghasilkan manfaat untuk orang-orang yang butuh di sekitar kita. Jadi kalau teman-teman tadi masih bingung nih ide bisnisnya, coba di rumah ya, kemudian lihat tetangga sekitar, mereka ini butuh apa paling cepat. Oh, ternyata di sini nggak ada toko kelontong, contohnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa buka toko kelontong. Ya. Atau seperti ini, teman-teman. Di kosan saya kok kalau laundry kok kejauhan. Oh, tiba-tiba teman-teman ingin membuka laundry di sekitar situ. Ya, itu juga bisa jadi salah satu ide bisnis. Karena apa? Melihat situasi dari orang-orang di sekitar, ya, demografi sekitar, itu membutuhkan apa dan kita memberikan manfaat bagi mereka. Kemudian pastinya namanya bisnis ya teman-teman, jangan sampai nanti tidak ada untungnya. Meskipun kita tahu mungkin di tahun-tahun pertama, tahap-tahap pertama, untuk keuntungan atau laba mungkin belum bisa kita dapatkan. Ya, tapi minimal modal yang kita tanamkan itu bisa balik modal. Jadi sesuai dengan modal. Ya, jadi sebagai seorang pebisnis, kalau mau yang instan itu saya bilang tidak ada. Ya, orang kita kalau masak mie aja butuh berapa menit, teman-teman? 3 menit, ya. Jadi nggak ada yang instan, gitu ya. Jadi teman-teman kalau bilang mulai dari nol adalah mulai dari di mana teman-teman itu siap
untuk menjalankan bisnisnya teman-teman. Ya, untuk mencari laba pasti. Meskipun teman-teman jualan pulsa, ya itu bisa menjadi bisnisnya teman-teman. Pulsa profitnya berapa sih? Contohnya 1.000, 2.000. Kali berapa orang? Kali berapa satu orang berapa kali beli seperti itu. Ya, itu sudah mulai bisnis karena ada profit. Dan teman-teman menjawab kebutuhan sekitar. Kalau kita lihat menentukan harga yang sesuai, ya teman-teman harus bisa lihat ya akomodasinya, bensinnya, ya, kemudian tenaganya, listriknya dan lain sebagainya. Itu harus bisa teman-teman kalkulasi, menjadikan modal, kemudian berapa sih kira-kira saya mengambil untung dari modal saya ini. Ya, jadi menentukan harga dari situ. Kemudian akan ada kemungkinan mengalami kerugian. Ya, ini sudah bisa diprediksi, ya bisa jadi kita mengalami kerugian jika kita tidak tepat dalam menentukan harga yang sesuai dan utang piutangnya tidak berjalan dengan baik. Contohnya nih, kalau saya sendiri ya berprinsip jika teman-teman mau ada usaha, jangan awali dengan berhutang. Ya, gunakan modal yang ada teman-teman. Kalau teman-teman kita bilang bisnis digital, ya, teman-teman modal handphone dan pulsa sudah, ya. Kemudian modal konten, ya, bisa bikin dari smartphone, itu sudah cukup. Ya, jadi jangan sampai memulai bisnis dari hal-hal yang kemungkinan teman-teman tidak tahu prediksi ke depannya itu seperti apa. Ya, jadi mengurangi pengalaman kerugian yang ada dari pengusaha-pengusaha sebelumnya. Oke. Nah, semoga teman-teman dari slide sebelumnya kita bisa tahu bahwa ketika teman-teman itu punya kesempatan untuk membangun sesuatu yang bermanfaat, ya salah satunya adalah yang bisa ngisi kantongnya teman-teman sendiri, ya tanpa meminta orang tua, ya gitu ya istilahnya. Maka jangan hanya duduk-duduk dan menanti kesempatan teman-teman, tapi gunakan kesempatan ya untuk diri sendiri membangun jaringan ya. Teman-teman ini kan satu kelas ada beberapa orang ya. Jadi di situ siapa tahu besok menjadi partner bisnisnya ya. Kalau kita bilang di dunia startup itu founder, co-founder gitu ya, ada CEO-nya. Nah, siapa tahu jadi satu tim. Jadi yuk bergerak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Next. Nah, kita harus tahu kalau tadi beberapa ide bisnis, kemudian karakter bisnisnya seperti apa, tujuannya teman-teman. Teman-teman itu berbisnis tujuannya apa? Ya, saya tujuannya supaya bisa membantu orang tua. Nah, biasanya seperti nggak usah jauh-jauh dulu teman-teman. Minimal teman-teman tidak minta sangu dari orang tua. Nah itu sudah bisa menjadi salah satu tujuan bisnisnya teman-teman. Jadi ada pemicu semangat untuk teman-teman mengapa saya harus berbisnis sendiri, gitu ya. Jadi ingin mencukupi serta memenuhi berbagai macam kebutuhan, ya, gitu ya. Kemudian kalau sudah berkeluarga ya atau ingin membahagiakan kedua orang tuanya bisa ya guna membuat makmur keluarga. Itu bisa. Ya, kemudian menginginkan untuk terkenal sebagai seorang pebisnis bisa juga ya kalau ini berjalan seiring waktu teman-teman. Kecuali teman-teman sudah punya orang tua yang pebisnis dan sudah sukses ya. Jadi urusan untuk membangun bisnis sendiri lebih mudah. Nah, teman-teman tahu lah ya siapa saja yang kira-kira putra-putrinya yang pengusaha sukses kemudian ketika dia membangun sebuah usaha itu kok kayaknya gampang sekali ya gitu ya. Nah, jangan iri karena teman-teman punya kelebihan lain dan keunikan yang lainnya. Oke. Kemudian ingin menjadi seorang yang meneruskan usaha keluarga bisa jadi ya. Tetapi kadang kita memiliki keinginan pribadi, saya nggak mau meneruskan usaha keluarga. Saya mau jadi pegawai saja, contohnya seperti itu. Atau saya mau mencoba membangun bisnis yang lain, boleh. Ya, karena
darah daging dari keluarga. Kalau semuanya dia pengusaha, dia akan meneruskan. Biasanya ada seperti itu. Ingin memanfaatkan berbagai hal baru, mencari koneksi, ya, kemudian menjadi pemecah masalah dari tantangan di dalam bisnis, ya, itu bisa juga. Kemudian ketika teman-teman banyak waktu luang nanti ya, sambil mencari kerja mungkin, atau sekarang mungkin ya kegiatan mahasiswanya berkurang, tidak ada ekstrakurikuler mungkin ya, tidak mengikuti ekstrakurikuler, teman-teman bisa memanfaatkan waktu supaya tidak terbuang sia-sia, menjadi generasi pemuda yang memiliki banyak manfaat, ya silahkan saja mencoba berbisnis. Kemudian ya pasti kalau teman-teman sudah punya penghasilan sendiri, teman-teman tidak akan bergantung pada orang lain, malah teman-teman bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah itu kan keren ya. Jadi tujuannya adalah saya ingin membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Oh itu kan mindset yang keren sekali. Oke, ingin memperoleh simpati dan yang ya banyak sekali ya teman-teman kalau ingin memulai bisnis bingung, tujuannya dicek dulu. Ya, seperti apa tujuannya saya apa sih? Oh, saya ingin tujuan saya belajar di Perbanas apa sih? Gitu ya. Tujuannya saya mengambil jurusan ini apa sih? Nah, itu harus diketahui, teman-teman. Supaya teman-teman itu tidak terlena, ya. Lulus tepat waktu, ya. Kemudian memiliki jaringan yang luas, kemudian memiliki bisnis dan lain sebagainya. Ya, seperti itu.